Apakah ini sangat sulit? Gumam Qin Chen mengerutkan kening, dan cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba mekar dari pedang karat misterius di tangannya. Pedang itu bergerak, cahaya pedang menyala, dan cahaya pedang hitam yang mengerikan menebas kehampaan di depannya. Kehampaan berfluktuasi dengan hebat, seperti riak yang menyebar, maju selapis demi selapis, namun segera menjadi tenang dan tetap tidak bergerak. Qin Chen sedikit berubah warna. Bahkan dengan pukulan seperti itu, dia masih tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kekosongan. Tempat apa ini? Gumam Qin Chen, matanya berkedip, dan berdengung, sumber kegelapan yang menakjubkan muncul di tubuhnya, bergabung dengan pedang karat misterius, dan menyerang ke dalam kehampaan di depannya lagi. Cahaya pedang menebas ke dalam kehampaan. Kali ini, kekosongan di sekitarnya berfluktuasi lebih hebat. Fluktuasi spasial khusus ditangkap oleh Qin Chen, yang membuat hatinya bergetar. Ini adalah aturan luar angkasa yang sangat istimewa, sangat berbeda dengan aturan luar angkasa di alam semesta tempat dia berada, tetapi jauh lebih sulit. Apakah itu aturan luar angkasa dari klan kegelapan? Pikir Qin Chen sangat menakjubkan. Benar saja, kekuatan laut kosmik yang melampaui reinkarnasi sungguh luar biasa. Aturan ruang angkasa di depannya sendiri jauh lebih unggul dari aturan ruang angkasa pada umumnya. Pedang karat misterius tiba-tiba disingkirkan. Qin Chen punya perasaan bahwa jika dia ingin menerobos dunia ini, kecuali dia memahami aturan tata ruang dunia ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menerobosnya dengan kekuatannya saat ini. Kecuali, menerobos ke yang tertinggi. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Mo. Jika dia bergabung dengan Qin Mo, bisakah dia menembus ke tingkat tertinggi? Qin Chen telah mencoba berkali-kali untuk menerobos ke alam tertinggi, tetapi tidak pernah berhasil. Pada awalnya, dia selalu berpikir bahwa teknik dan aturan yang dia praktikkan terlalu kuat, sehingga membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk menerobos ke alam tertinggi, jadi dia tidak bisa menerobos ke alam tertinggi. Namun setelah bertemu Qin Mo, Qin Chen punya tebakan baru. Itulah alasan mengapa dia tidak bisa menerobos ke yang tertinggi. Kemungkinan besar itu tidak ada hubungannya dengan sumber daya, tetapi ada hubungannya dengan Qin Mo. Qin Mo dan dirinya sendiri adalah satu tubuh, jiwa terpisah dari tubuhnya. Meskipun Qin Mo telah membentuk individu yang mandiri, nyatanya mereka masih satu orang, namun jiwa mereka telah terbelah menjadi dua bagian. Justru karena ketidaklengkapan jiwa mereka, Qin Chen tidak pernah bisa memasuki alam tertinggi. Terutama setelah Qin Chen melihat bahwa Qin Mo dibudidayakan oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis abis, dan menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis, dan menyerap asal-usul gelap dan asal-usul iblis abis yang tak terhitung jumlahnya, dia juga terjebak di alam tertinggi puncak, yang membuat ide tersebut masuk ke pikiran Qin Chen menjadi semakin jelas. Jika aku menggabungkan Qin Mo dan melengkapi jiwaku, kemungkinan besar aku akan mampu menerobos ke alam tertinggi. Pikir Qin Chen, matanya menjadi dingin. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Qin Mo karena terlalu banyak orang yang melihat dari dunia luar. Tapi dalam kekosongan khusus ini, Qin Chen sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Ini juga alasan mengapa dia segera mengikuti Qin Mo ke dunia ini terlepas dari bahayanya. Tapi bagaimana cara mengintegrasikan Qin Mo? Pikiran Qin Chen berpacu. Sekarang Qin Mo telah menyatu dengan perangkat sumber jiwa iblis, hampir tidak mungkin untuk menggunakan kejutan jiwa untuk menjalin komunikasi lagi dengan Qin Mo. Solusi lain harus ditemukan. Dan kali ini, di sisi lain, mata Qin Mo tajam, dan di dalam tubuhnya, aura yin dan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Aura yin dan yang ini berubah menjadi lautan luas dan langsung menyatu ke dalam 49 bola gelap, dan meledak lagi di depannya. 49 bintang gelap bergetar, menimbulkan riak yang mengejutkan di seluruh kehampaan. Namun, tidak peduli bagaimana Qin Mo membombardirnya, bagian langit dan bumi ini selalu sangat stabil dan tidak pernah hancur. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba mengembun. Sosok ini menjulang tinggi, seperti dewa kegelapan, turun ke sisi dunia ini. Itu adalah Kaisar Po Jun. Kaisar Po Jun memandang Qin Mo di bawah dan mencibir, "Selamat datang di dunia batinku, tetapi aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu lagi.
Di dunia batinku, bahkan yang tertinggi pun tidak dapat menghancurkannya. Nak, kamu hanyalah makhluk tertinggi kecil, bagaimana kamu bisa menerobos dunia di dalam tubuhku hanya dengan mengandalkan kekuatan ilahi dari harta karun itu? Ucap Kaisar Po Jun tertawa keras. Pada saat yang sama, dia memandang Qin Chen dan mencibir, "Idiot, kamu juga keluarga kerajaan kegelapanku. Beraninya kamu masuk ke dunia batinku tanpa izin. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Tidak. Tiba-tiba, di mata Kaisar Po Jun saat dia menatap Qin Chen, sinar cahaya aneh muncul, seperti kaleidoskop, dan langsung menimpa Qin Chen. "Mengapa aura darah raja di tubuhmu begitu aneh?" Gumam Kaisar Po Jun terkejut. Dunia di dalam tubuhnya adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh dirinya sendiri. Di dunia kecil ini, persepsinya tentang segala sesuatu di dunia berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar. Saat ini, dunia luar tidak menyadari sesuatu yang aneh tentang dirinya. Namun, ketika dia melihat Qin Chen, dia hanya merasakan aura darah raja di tubuh Qin Chen agak aneh. "Apa yang terjadi? Siapa kamu sebenarnya?" Ucap Kaisar Po Jun berteriak tajam pada Qin Chen, mengerutkan kening. "Huff, apakah kamu peduli aku ini siapa?" Ucap Qin Chen mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, pedang karat misterius itu bergetar, dan tiba-tiba menebas Kaisar Po Jun dengan pedang. Cahaya pedang menebas dengan keras dan mengenai tubuh Kaisar Po Jun dalam sekejap, itu sangat cepat. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ucap Kaisar Po Jun mendengus dingin, dan langsung meletakkan tangannya di depannya. Dengan keras, cahaya pedang Qin Chen menghantam Kaisar Po Jun, dan segera mendorong Kaisar Po Jun mundur ribuan kaki, namun tidak ada bekas luka di tubuh Kaisar Po Jun. "Di dunia batinku, kamu masih ingin melawan. Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu sekarang. Pergi." Ucap Kaisar Po Jun berteriak tajam dan melambaikan tangannya ke arah Qin Chen. Dengan keras, potongan aura darah raja yang mengerikan turun ke dalam kehampaan. Begitu aura darah raja ini tiba, aura itu langsung mendidih. Di dalam darah raja, kekuatan ruang khusus tiba-tiba lahir. Aura luar angkasa yang menakjubkan berubah menjadi rantai luar angkasa. Setiap rantai memiliki panjang ratusan juta kaki, menembus kehampaan, sangat tebal, memancarkan aura dan misteri yang membuat jantung berdebar-debar, bergemerincing, seperti ular piton. Membungkus Qin Chen dan memblokir kekosongan di sekitar Qin Chen. "Hancurkan!" teriak Qin Chen merentangkan tangan kanannya, dan pedang karat misterius itu tiba-tiba menembakkan ratusan juta cahaya pedang. Cahaya pedang di langit menebas dengan liar ke rantai luar angkasa raksasa seperti ular piton, tapi tidak mampu memutus rantai ini sama sekali. Aura luar angkasa yang menakjubkan tiba-tiba ditekan. Qin Chen segera merasakan pengekangan di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan menjadi sangat sulit untuk bergerak, seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Aliran kegelapan di tubuhnya langsung stagnan, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Bahkan darah raja kegelapan di tubuhnya tampak diam. Darah raja kegelapan hampir mustahil untuk dimobilisasi. Ini adalah jenis penindasan asal-usul yang khusus. Meski sama-sama memiliki darah bangsawan, di dunia batin ini, darah bangsawan Qin Chen langsung ditekan oleh pihak lain. "Hahaha, kamu idiot. Tidak peduli apa identitasmu, jika kamu berada di luar, mungkin sulit bagiku untuk menangkapmu, tetapi kamu mencari kematianmu sendiri dan bersikeras untuk membobol dunia batinku. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhinya. Kebetulan darah raja kegelapan di tubuhmu juga merupakan suplemen yang bagus bagiku, jadi itu akan menjadi makanan untuk terobosanku." Jie jie jie. Rantai luar angkasa yang menjerat Qin Chen langsung meledak menjadi cahaya berwarna darah, dan kekuatan melahap khusus mulai perlahan memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang rantai luar angkasa. Namun, darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen ditelan dan diserap sedikit demi sedikit oleh rantai luar angkasa ini. Dia mengubah dunia di dalam tubuhnya menjadi tungku, dan ingin sepenuhnya memurnikan dan menyerap Qin Chen. Setelah menahan Qin Chen, Kaisar Po Jun tidak terus menyerang Qin Chen, tetapi berbalik untuk melihat ke arah Qin Mo. "Bajingan di luar itu terlalu mudah tersinggung. Biarkan aku memurnikanmu terlebih dahulu. Selama aku melahapmu dan memurnikan sumber jiwa iblis di tubuhmu, aku tidak akan terkalahkan di alam semesta ini."
Tidak ada yang bisa menghentikanku, dan aku akan mencapai transendensi. Setelah kata-kata itu terlontar, Kaisar Po Jun langsung mengambil tindakan. Matilah untukku. Dia meraung, dan riak-riak gelap yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Dengan gemuruh, riak-riak ini berkumpul untuk membentuk telapak tangan besar, yang jatuh dengan keras ke arah Qin Mo. Telapak tangan hitam ini sangat megah, seperti tirai langit, seolah-olah bisa meledakkan seluruh langit dan bumi. Ketika tangan besar itu jatuh, kekosongan bergetar, menghalangi segala arah. Yang membuat Qin Mo semakin tidak nyaman adalah telapak tangan besar ini tampak tiba-tiba waktu lebih cepat beberapa kali, dan tiba-tiba melambat lagi. Yang aneh adalah di bawah kecepatan waktu, Qin Mo tidak menyadarinya sama sekali, tetapi telapak tangan besar telah tiba di depan Qin Mo. Seluruh tubuh Qin Mo langsung ditekan oleh telapak tangan besar ini, dan kekuatan besar terus berdampak. Kekuatan besar menyebabkan seluruh tubuh Qin Mo meledak dan jatuh menuju benua yang hancur di bawah. Ledakan benua memicu gelombang besar, dan bayangan hitam tiba-tiba naik ke langit dari pecahan benua, itu adalah Qin Mo. Pada saat ini, aura Yin Dan yang berputar di tubuh Qin Mo, dan baju besi hitam legam muncul di tubuhnya. Armor ini memancarkan aura iblis abis yang membuat jantung berdebar-debar, membawa asal mula klan iblis tertinggi Dao Surga, dan terus-menerus mengelilinginya. Itu adalah sumber jiwa iblis. Perangkat sumber jiwa iblis adalah harta paling berharga dari klan iblis abis. Setelah dikendalikan, ia dapat mengembangkan segala sesuatu. Hanya saja dengan kekuatan Qin Mo saat ini, Qin Mo masih belum mampu mengerahkan kekuatannya. Benda ini sangat mengerikan, bahkan bisa memblokir seranganku. Ini adalah harta karun klan iblis di alam semesta, yang sungguh mengesankan. Gumam Kaisar Po Jun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan kuatnya tidak akan membahayakan Qin Mo. Harta macam apa yang memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Ambillah gerakan ini dariku. Ketika Kaisar Po Jun terkejut, Qin Mo membubung ke langit dari pecahan benua yang rusak. Aura Yin Dan yang di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan dan menyatu menjadi bola hitam di tubuhnya. Dalam sekejap, 49 bola hitam bermekaran dengan warna yang mempesona. Ada simbol ajaib menakjubkan yang mengalir di setiap bola hitam, seolah dunia sedang terbuka. 49 bola hitam hancur, dan dunia berguncang. Pada saat yang sama, Qin Mo berubah menjadi aliran cahaya dan diam-diam meninju Kaisar Po Jun. Menghancurkan jiwa. Sedikit keterampilan mengukir serangga. Ucap Kaisar Po Jun mencibir, dan tangan besarnya menghancurkan kehampaan dan jatuh lagi. Pada saat yang sama, banyak rantai kuno berwarna darah muncul di tangannya. Di setiap rantai, cahaya terang dan gelap terus-menerus berkedip dengan darah yang menyilaukan. Pada rantainya, darah dan cahaya mengalir, tepat saat dia memperlihatkan ini. Ketika beberapa rantai berwarna darah hendak mengikat banyak bola hitam Qin Mo menjadi satu. Pukulan penghancur jiwa yang tak terlihat datang secara langsung. Cahaya jiwa yang tak terlihat menembus langsung ke tubuh Kaisar Po Jun. Wajah dingin Kaisar Po Jun tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa sakit. Kaisar Po Jun meraung, dan rantai yang sudah menari di langit bergemerincing, dan rantai dengan bintik-bintik darah di langit bergerak melalui kehampaan. Rantai menari di langit menyebabkan aliran waktu di sekitar kehampaan terus berubah. Rantai menari Kaisar Po Jun di seluruh langit seperti ular berbisa yang memangsanya, tiba-tiba keluar, dan garis-garis darah muncul di kehampaan, mengenai 49 bola gelap secara langsung. 49 bola hitam mengenai rantai berbintik-bintik, tetapi masing-masing bola terlempar karena pantulan. Segera setelah itu, rantai yang tersisa berubah menjadi bayangan, dengan cahaya berdarah yang membuat jantung berdebar-debar, menghantam tubuh Qin Mo seperti tetesan air hujan. Qin Mo terus-menerus didorong mundur oleh ledakan itu, auranya melonjak dan wajahnya pucat. Hahaha, semut, selain memiliki harta iblis dan pertahanan yang lebih kuat, metode apa lagi yang kamu punya? Ucap Kaisar Po Jun tertawa terbahak-bahak, berjalan di kehampaan, dan menyerang Qin Mo. Dia dikelilingi oleh rantai berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berisi aura yang membuat jantung berdebar-debar. Saat rantai itu menari, wilayah rantai berwarna darah terbentuk sepenuhnya di sekelilingnya.
Akhirnya, Qin Mo berhenti di kehampaan, dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun dia bisa mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya, dan pada akhirnya dia masih terluka. Hahaha, matilah untukku, ucap Kaisar Po Jun dengan dingin. Rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh lagi. Setiap rantai bisa meledakkan sebuah benua, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Qin Mo kaget dan marah, dan buru-buru mendesak 49 bola hitam, meraung, dan meledak. Bola hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk formasi besar. Dengan keras, 49 bola hitam di depan Qin Mo meledak, menembak ke segala arah. Di saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dia mundur dengan gila-gilaan, memperlebar jarak antara dia dan Kaisar Po Jun. Hahaha, jangan lari. Di mana kamu bisa melarikan diri di dunia batinku? Ucap Kaisar Po Jun mencibir dan menginjak kehampaan. Di bawah kakinya, kekuatan ruang terus mengalir. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang itu seolah menghilang. Dalam beberapa kilatan, dia sudah berada di depan Qin Mo. Rantai di seluruh langit meledak, menutup kekosongan Qin Mo dan membungkusnya lapis demi lapis. Aliran kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuh Qin Mo, mencoba memperbaikinya dan merebut perangkat sumber jiwa iblis darinya. Qin Chen, klonmu dalam bahaya. Ucap Hong Huang Zulong berubah warna. Setelah Qin Mo disempurnakan oleh pihak lain, itu akan merepotkan. Apa? Bahaya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen mencibir, dia meremas gerakan tangan itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan khusus muncul dari tubuhnya. Aura darah Raja Kegelapan yang awalnya menyelimuti Qin Chen sebenarnya digerakkan olehnya. Sudah waktunya. Pada saat ini, Qin Chen, yang telah mencoba yang terbaik untuk melawan penindasan darah raja, tiba-tiba memancarkan cahaya tajam di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya berdiri dengan anggun. Aura mengerikan menyapu tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, dan kekuatan darah Raja Kegelapan mendidih dalam sekejap, mendorong darah Raja Kegelapan yang ditekan di tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian Qin Chen merentangkan tangan kanannya, dan energi pedang yang ganas naik ke langit dari tubuhnya. Itu adalah 6 jalan pedang Ki reinkarnasi. Dikombinasikan dengan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi, pedang karat misterius itu tiba-tiba menghilang, dan cahaya pedang yang mengerikan naik ke langit dan menebas dengan keras. Aura darah raja di depan terbelah dari tengah seperti gelombang dalam sekejap, dan sosok Qin Chen tiba-tiba naik ke langit pada saat aura darah raja terbelah. Sebelumnya, Qin Chen baru saja memahami struktur darah Raja Kegelapan, tapi sekarang, dia tidak lagi memutuskan untuk menyembunyikannya. Di dunia batin ini, dia tidak takut identitasnya terungkap. Cahaya pedang yang besar berubah menjadi cahaya pedang dan ditebas dalam sekejap. Merasakan perubahan di sini, ekspresi Kaisar Po Jun berubah drastis. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan melihat Qin Chen merobek energi pedangnya yang mengerikan dan membombardirnya dengan gila-gilaan. Bagaimana bisa? Gumam Kaisar Po Jun, ekspresinya berubah drastis. Di dunia di dalam tubuhnya sendiri, dia juga ditekan oleh darah Raja Kegelapannya sendiri. Mengapa orang ini bisa melepaskan diri dari pengekangannya? Tanpa ragu, mata Kaisar Po Jun bersinar dengan cahaya dingin dan dia melambaikan tangannya dengan kasar. Darah Raja Kegelapan yang tak terbatas berkumpul menuju Qin Chen lagi, jumlahnya seperti tsunami. Sebelum nafas darah Raja Kegelapan tiba, Qin Chen merasakan tekanan mengerikan yang bisa mencekiknya. Garis keturunan guntur. Menghadapi krisis, Qin Chen berteriak tajam, tidak lagi menyembunyikan apapun, dan langsung mengaktifkan darah guntur di tubuhnya. Dengan garis keturunan guntur inilah dia langsung menelan darah bangsawan di tubuh Kaisar Sitian. Meskipun aura darah bangsawan klan gelap kuat, itu tidak sebanding dengan garis keturunan guntur. Di dunia batin ini, dan dengan budidayanya yang jauh lebih rendah dari lawannya, Qin Chen tidak berani gegabah. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menggunakan metode terkuatnya. Gelombang petir yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen seperti gelombang. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan guntur, dan kekuatan darah raja yang tak terhitung jumlahnya yang menjerat Qin Chen tersapu oleh darah guntur di Qin Chen, seolah-olah menghadapi salju putih di bawah terik matahari.
itu menghilang dalam sekejap. Dan setelah dimurnikan, darah Raja Kegelapan yang dibungkus dengan darah guntur memasuki tubuh Qin Chen dan memperkuat dirinya sendiri. Dalam sekejap, Qin Chen sudah berada di depan Kaisar Po Jun. Sosok biru itu terpantul pada pupil merah besar Kaisar Po Jun, menyebabkan pupil Kaisar Po Jun tiba-tiba mengecil dalam sekejap. Bagaimana bisa? Kekuatan macam apa ini? Di bawah pantulan guntur yang mengerikan dari garis keturunan guntur, Kaisar Po Jun merasakan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ketakutan ini tidak diberikan kepada Qin Chen karena kekuatannya yang kuat, tetapi hanya ketakutan naluriah terhadap guntur yang berkembang. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia adalah raja dari klan kegelapan. Kekuatan apa di dunia ini yang bisa membuat seseorang yang berdarah bangsawan merasa ketakutan dan ketakutan? Dan ketika dia ketakutan dan marah, ketika Qin Chen mendekat, dia tidak menyerang Kaisar Po Jun, tetapi tiba-tiba datang ke langit di atas Qin Mo. Saat berikutnya, tentakel pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Itu adalah pohon iblis 10.000 dunia. Dengan keras, tentakel pohon iblis di seluruh langit meledak dengan ganas, membungkus Qin Mo seperti lautan luas, membentuk sangkar mengerikan yang dengan kuat menahan kekuatan Kaisar Po Jun. Satu demi satu, tentakel tanaman merambat diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Mo, dan beresonansi kuat dengan asal-usul iblis abis di tubuh Qin Mo. Asal-usul Abyssal Demon yang menakjubkan terus bergerak, mengguncang dunia. Dalam sekejap, Qin Mo mengeluarkan raungan melengking, karena tubuhnya ditembus dan diasimilasi oleh pohon iblis 10.000 dunia sedikit demi sedikit. Perangkat sumber jiwa iblis tidak menimbulkan banyak hambatan bagi pohon iblis 10.000 dunia. Ini adalah rencana Qin Chen. Menggunakan pohon iblis 10.000 dunia untuk menekan sumber jiwa iblis, dan pada saat yang sama berhubungan lagi dengan Qin Mo. Faktanya, ketika Qin Mo memasuki dunia iblis, Qin Chen tahu bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Qin Mo, seperti dikendalikan oleh orang kuat dari dunia iblis. Karena seorang jenius istimewa dengan kekuatan iblis abis muncul, begitu ditemukan oleh penguasa dunia iblis, pihak lain pasti akan tertarik. Bahkan dengan metode leluhur Yuan Mo, dia bahkan akan melakukan beberapa trik padanya seperti sangguan Waner. Namun Qin Chen tetap membiarkan Qin Mo memasuki dunia iblis, karena Qin Chen tahu betul bahwa Qin Mo tidak bisa dikendalikan sama sekali. Jiwanya dan Qin Mo berada dalam satu tubuh. Mungkin pihak lain dapat menggunakan beberapa cara untuk memblokir persepsinya dan Qin Mo, tetapi Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 dunia. Di seluruh dunia iblis, tidak ada cara untuk menghindari invasi dari pohon iblis 10.000 dunia. Sebaliknya, leluhur Yuan Mo membantu Qin Mo tumbuh, memungkinkan Qin Chen mengurangi konsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah rencana Qin Chen. Pohon iblis 10.000 dunia adalah harta karun tertinggi dari Abyssal Demon. Setelah tumbuh, ia harus berada di atas perangkat sumber jiwa iblis, dan tidak dapat dilawan oleh perangkat sumber jiwa iblis. Mata Qin Chen dingin dan tegas, dan dia percaya diri. Ini adalah kartu kepercayaan dirinya yang sebenarnya. Tentakel pohon iblis 10.000 dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan liar, menutupi langit dan matahari, dan bertabrakan dengan aura sumber jiwa iblis. Selama Qin Chen dapat berkomunikasi dengan jiwa Qin Mo melalui pohon iblis 10.000 dunia, dia dapat bergabung dengan Qin Mo dalam satu gerakan. Dia melihat tentakel pohon iblis 10.000 dunia mengalir ke tubuh Qin Mo. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Chen memasuki tubuh Qin Mo di sepanjang tentakel pohon iblis 10.000 dunia. Jiwa Qin Chen dengan cepat mendekati lautan jiwa Qin Mo dan ingin bergabung ke dalam lautan jiwa. Ekspresi awalnya ketakutan dan marah Qin Mo menjadi tenang dalam sekejap. Setelah jiwanya bersentuhan dengan kekuatan jiwa Qin Chen, dia langsung merasakan pesan yang tak terhitung jumlahnya, dan kedua jiwa itu bergabung dengan cepat. Qin Mo, hahaha, aku Qin Mo. Ucap Qin Mo tiba-tiba matanya menjadi jernih dan dia tertawa keras. Jiwa-jiwa itu bertabrakan, dan Qin Mo dan Qin Chen secara bersamaan meletus dengan aura yang mengejutkan. Dengan keras, kekuatan Kaisar Po Jun, yang awalnya mencoba untuk menekan Qin Mo dan menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis, langsung terhempas oleh nafas ini.